Indonesia, negeri yang kaya akan sumber daya alam dan tenaga kerja, seringkali dianggap remeh oleh kepentingan asing. Berulang kali, perusahaan dan investor luar negeri mencoba mendominasi sektor strategis, bahkan meremehkan kemampuan bangsa ini dalam mengelola ekonominya sendiri. Tapi kini, keadaan berubah. Prabowo Subianto, yang dikenal dengan sikap tegas dan nasionalismenya, mengambil langkah besar untuk membela kepentingan rakyat dan memberdayakan pengusaha lokal. Selama bertahun-tahun, kepentingan asing berusaha menguasai industri vital di Indonesia, mulai dari pertambangan, infrastruktur, hingga teknologi. Mereka seringkali memperlakukan Indonesia hanya sebagai pasar tanpa mau memberdayakan industri lokal. Bukannya memberikan transfer teknologi atau membuka peluang kerja yang lebih luas bagi tenaga kerja lokal, mereka malah lebih memilih mengimpor tenaga kerja dari luar dan menekan industri nasional. Contoh konkret dari dominasi asing bisa dilihat dalam industri pertambangan, di mana banyak perusahaan besar dari luar negeri yang menguasai sumber daya alam Indonesia, sementara perusahaan lokal sulit bersaing karena kebijakan yang lebih menguntungkan investor asing. Padahal, kekayaan alam negeri ini seharusnya bisa dikelola dan dinikmati oleh rakyat sendiri. Prabowo Subianto yang dikenal tegas dalam membela kepentingan bangsa tidak tinggal diam melihat negaranya diperlakukan seperti ini. Dalam berbagai kesempatan, ia menyatakan bahwa Indonesia harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita ini negara besar, negara kaya. Kenapa kita harus tunduk sama kepentingan asing? Kenapa kita nggak bisa kelola kekayaan kita sendiri? Saya ingin pengusaha lokal yang berkembang, saya ingin rakyat kita sendiri yang menikmati hasil bumi Indonesia, tegas Prabowo dalam salah satu pidatonya. Dalam kebijakan ekonomi yang mulai diterapkan, Prabowo memastikan bahwa pengusaha lokal mendapat prioritas dalam proyek strategis nasional. Ia juga mendorong kebijakan proteksi ekonomi agar produk dalam negeri lebih kompetitif dan tidak dikalahkan oleh impor yang seringkali lebih murah karena subsidi dari negara asal mereka. Untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo telah melakukan berbagai langkah konkret, di antaranya. 1. Mewajibkan penggunaan produk lokal. Semua proyek pemerintah diwajibkan menggunakan produk dalam negeri, kecuali jika memang belum ada produksi lokal yang mampu memenuhi standar kualitas. 2. Meningkatkan subsidi dan insentif bagi UMKM. Pemerintah menyediakan berbagai kemudahan bagi usaha kecil dan menengah agar mereka bisa tumbuh dan bersaing dengan produk impor. 3. Menekan regulasi yang memberatkan industri lokal. Banyak regulasi yang selama ini menghambat industri dalam negeri sedang dikaji ulang agar lebih pro terhadap pengusaha lokal. 4. Mengembangkan SDM dan teknologi lokal. Dengan investasi besar dalam pendidikan dan riset, Prabowo ingin memastikan bahwa Indonesia bisa mengembangkan teknologinya sendiri tanpa harus bergantung pada luar negeri. 5. Menolak investasi yang tidak menguntungkan bangsa. Prabowo dengan tegas menolak investasi yang hanya menguntungkan pihak asing tanpa memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia. Kebijakan ekonomi nasionalis Prabowo tentu menimbulkan reaksi dari berbagai pihak. Negara-negara yang selama ini menikmati keuntungan besar dari bisnis di Indonesia mulai merasa terancam. Beberapa perusahaan asing bahkan melobi untuk melonggarkan aturan baru ini, tetapi Prabowo tetap berpegang teguh pada visinya. Namun, beberapa negara sahabat seperti Jepang dan Korea Selatan justru memberikan dukungan. Mereka melihat potensi besar dalam kerja sama ekonomi yang sehat dan berimbang, bukan hanya eksploitasi sepihak seperti yang selama ini sering terjadi. Langkah tegas Prabowo dalam membangun ekonomi yang mandiri diharapkan bisa mengubah nasib bangsa ini. Jika sebelumnya Indonesia hanya menjadi pasar dan objek eksploitasi asing, kini saatnya kita berdiri tegak sebagai pemain utama di kancah global. Dengan keberanian dan dukungan dari rakyat, Prabowo yakin Indonesia bisa mencapai kemandirian ekonomi yang selama ini hanya menjadi impian. Tantangan memang masih ada, tapi dengan semangat nasionalisme dan kebijakan yang pro-rakyat, Indonesia bisa membuktikan kepada dunia bahwa kita bukan negara yang bisa diremehkan. Saatnya bangkit, saatnya jadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan biarkan antek-antek asing mengendalikan ekonomi kita. Bersama-sama, kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan berdaulat. Di era modern ini, ekonomi digital memegang peranan penting dalam perkembangan suatu negara. Indonesia tidak boleh ketinggalan dalam bidang ini. Oleh karena itu, Prabowo telah merancang kebijakan baru untuk meningkatkan daya saing industri digital dalam negeri. 1. Dukungan untuk startup teknologi. Pemerintah akan memberikan pendanaan dan pelatihan bagi startup teknologi yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital di Indonesia. 2. Regulasi yang melindungi industri digital nasional. Perusahaan teknologi asing yang ingin beroperasi di Indonesia wajib bekerja sama dengan mitra lokal dan berbagi teknologi. 3. Mendorong ekspor produk digital lokal. Pemerintah berkomitmen untuk membantu startup dan perusahaan digital dalam negeri agar bisa bersaing di pasar global. 4. Transformasi digital dalam sektor pendidikan. Untuk mencetak tenaga kerja yang siap bersaing dalam industri digital,
pemerintah akan memperbanyak program pelatihan berbasis teknologi. Tidak hanya pemerintah, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan ekonomi yang kuat dan mandiri. Beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah membeli dan menggunakan produk lokal. Dengan memilih produk buatan Indonesia, masyarakat membantu industri dalam negeri berkembang. Mendukung UMKM dan startup lokal, memberikan dukungan kepada usaha kecil dan menengah agar mereka dapat bersaing dan berkembang lebih cepat. Meningkatkan literasi keuangan dan teknologi. Dengan memahami bagaimana cara berinvestasi dan menggunakan teknologi dengan baik, masyarakat dapat lebih mandiri dalam aspek ekonomi. Dengan semangat gotong royong dan kerjasama antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, Indonesia bisa mencapai kejayaan ekonominya sendiri. Tidak perlu takut dengan tekanan asing, karena kita punya potensi besar yang bisa membawa negeri ini menuju kemajuan. Saatnya Indonesia membuktikan diri sebagai negara yang berdaulat dan tidak lagi tunduk pada kepentingan asing.